Nah kemudian Pak Heri, mungkin pemirsa Ruang Bincang juga penasaran Pak, apa sih Pak manfaat dan keunggulan program Tapera dibandingkan dengan program pembiayaan perumahan lainnya? Jadi gini, kalau Tapera sekarang ini gini, program bantuan pembiayaan perumahan itu kan ada FLPP, ya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, di mana orang tidak menabung itu, ya. Hanya saja mereka tanda petik ya tidak mendapatkan kepastian karena tidak ada sistem antrian, ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu ada FLPP, terus kemudian ada SSB, subsidi selisih bunga. Kemudian satu lagi ada BP2BT, yaitu bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Itu semua adalah APBN. Sementara kalau Tapera ini bukan APBN. Jadi kalau kemarin ya baik itu perbankan, pengembang, ya kemudian masyarakat, itu mungkin saja pada waktu itu hampir kalau tiap tahun itu ketir-ketir sebetulnya APBN ini ada atau tidak. Aku dapat nggak sih? Karena antreannya banyak banget ya Pak ya. Dan anggaran pemerintah ada atau tidak? Oh, iya. Kalau toh ada cukup atau tidak? Ya. Mungkin nanti, seperti KPR subsidi seperti itu ya Pak? Ya, nanti dengan Tapera ini lebih pasti karena uangnya itu nanti dikumpulkan dan itu kemudian dikelola secara terbuka. Dan kemudian ada mekanisme orang tahu saya tahun kesekian pasti akan dapat rumah itu. Oh baik, ya. Pak. Misalnya gini, misal Saskia ikut Tapera Pak. Ya. Nah kapan Saskia bisa membeli rumah atau merenovasi rumah Pak? Ya, kriteria itu yang nanti masih akan dikeluarkan oleh peraturan BP Tapera. Kira-kira seperti itu. Tapi yang pasti yakin antrian itu akan kita tahu karena nanti ada kan teman-teman kalau sekarang ini kan milenial eranya era gadget ya, semua sudah tahu, oh ya saya antrian begini, kira-kira tahun sekian bisa ini. Seperti sistem haji, ya kita naik haji, kan sekarang misalnya aku daftar haji, oh baru 10 tahun, 20 tahun lagi lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin ya Tapera ini akan sangat menarik buat milenial ya, baik di ASN, TNI Polri ya maupun nanti di swasta karena mereka bisa berhitung dengan menabung sejak awal hak dia untuk mendapatkan rumah itu bisa lebih pasti nanti. Jadi kita ada perasaan tenang ya Pak seperti oh saya tahun sekian udah punya rumah betul, gitu ya Pak. Betul ya kira-kira seperti itu. Luar biasa. Ya. Pak Heri, kemudian tadi Bapak juga menjelaskan untuk peserta yang bukan MBR terkait asas gotong royong. Nah untuk peserta yang bukan MBR sendiri kapan mereka bisa mengambil manfaatnya itu pada saat apa? Yang peserta belum bukan MBR itu di bawah MBR apa di atas? Di atas, misalnya yang mereka, di atas. Iya. Oke, kalau yang di atas ya skemanya seperti sekarang ya masyarakat yang tidak MBR memang tidak ada fasilitasi dari pemerintah ya. Tetapi mereka memang kalau nanti ada kewajiban untuk membayar iuran di Tapera, uangnya itu akan dikumpulkan dan kemudian dia dipastikan mendapatkan imbal hasil. Jadi uangnya nanti kembali bukan saja pokoknya saja tapi imbal hasil. Karena BP Tapera memang diberikan delegasi untuk kemudian istilahnya memupuk uang yang ada. Jadi fungsi dari BP Tapera adalah pertama pengerahan. Pengerahan itu mengumpulkan uang dari ASN dan seterusnya peserta, kemudian dipupuk ya. Nanti ada persentase berapa persen dipupuk, berapa persen yang terakhir untuk fungsi pemanfaatan. Kira-kira seperti itu. Asas gotong royong itu ya Pak? Ya asas gotong. Jadi dengan dipupuk itu uang yang masuk itu tentu menjadi lebih besar dibandingkan kalau uang itu dibiarkan saja. Jadi artinya apa? Ya nanti manfaat untuk peserta itu menjadi bisa lebih besar. Ya artinya Pak Heri, Tapera ini bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki hunian, tapi juga untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas ya Pak ya? Ya yang di atas karena mereka memperoleh itu. Dan tentu saja ya ini kalau saya ya selalu menyampaikan ke teman-teman, kenapa kan karena ada yang komplain, kenapa saya toh nanti nggak bisa memanfaatkan, kenapa saya harus ada di sana menjadi anggota ya, menjadi peserta ya. Saya bilang ini adalah satu-satunya, ya bukan satunya, mungkin salah satu jadi ladang beramal sebetulnya kalau bagi orang yang mampu ya, tanpa harus kehilangan nilai ekonomis dari uang yang ditaruh di situ. Kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya nilai tabungan mereka itu sebenarnya tetap ya Pak, tapi hanya disimpan dulu, dan malah mendapatkan imbal hasil nanti. Betul, dan imbal hasilnya tentu lebih besar daripada yang berlaku sekarang, yang tabungan-tabungan yang sering kita biasa berikan itu. Ya. Luar biasa sekali Pak Heri. Nah Pak Heri, kemudian juga seandainya Pak ada pemirsa Ruang Bincang nih Pak yang penasaran, misalnya saya sudah punya rumah, tapi saya ingin mengajukan renovasi rumah, itu bagaimana Pak? Apakah bisa atau? Dimungkinkan.
Jadi tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Saski ya, selain untuk kepemilikan rumah, juga untuk renovasi, dan yang terakhir tadi Mbak sudah sampaikan rumah, pemilikan yang pertama tadi, pembangunan dan seterusnya, itu masih dimungkinkan itu. Ya. Rumah itu kalau dia kepemilikan adalah rumah pertamanya, ya.